Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang dari Allah tersebut kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang kiranya membawa keberkahan, keredoan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, akhir-akhir ini kita diperlihatkan, kita ditontonkan dengan fenomena seorang pesulap merah dengan para dukun-dukun. Kita tidak membahas tentang perselisihan mereka. Intinya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan seseorang itu awalnya dengan niat. Kalau seandainya pesulap merah dengan niat yang baik ingin membasmi suatu kebohongan-kebohongan yang ada yang dilakukan oleh para dukun tersebut, maka itu mendapat pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika niatnya pesulap merah ingin melakukan suatu aksi untuk dia viral, untuk dia terkenal, maka niatnya pun sesuai dengan apa yang diniatkan. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui akan niat yang terkandung di hati kita masing-masing sekalipun kita sembunyikan. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kita tidak mengusik tentang perselisihan-perselisihan mereka. Cuma ada suatu pertanyaan dari seorang murid Al-Fakhir yang menyatakan, begitu beranikah pesulap merah membuka tabir kepalsuan, tabir kebohongan, sehingga pesulap merah itu apakah dia kebal akan santet yang akan dikirim oleh dukun-dukun santet tersebut? Ada yang mengatakan para dukun itu telah mengirim jarum, paku, dan sebagainya. Kenapa sampai sekarang ini pesulap merah tidak terjadi apa-apa, atau dalam istilahnya sehat walafiat? Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, sesakti itukah pesulap merah? Sekebal itukah dengan ilmu-ilmu para dukun yang dikirim tersebut? Seandainya mereka mengirim penyakit sihir, penyakit santet, penyakit guna-guna, penyakit teluh kepada pesulap merah, kok sampai sekarang tidak terjadi apa-apa, sedangkan peristiwa ini sudah berlangsung berminggu-minggu. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, sampai viralnya seorang pesulap merah, sampai sedikit-sedikit saya lihat
dalam medsos-medsos yang lain. Ya. Dikit-dikit kalau ada apa-apa yang aneh, mereka berkomentar. Pesulap merah hadir, pesulap merah teliti, pesulap merah apakah ini bohong? Sehingga masyarakat Indonesia, mohon maaf, salah kaprah mereka mendewa-dewakan pesulap merah. Ini yang seharusnya tidak terjadi. Al-Fakhir Buya Helmi menyatakan bahwa sihir, santet, guna-guna, teluh, dan ilmu-ilmu syaitan laknatullah alaih akan terus hadir di lingkungan kita karena hadirnya mereka karena nafsu buruk dari manusia. Selagi nafsu itu masih melekat pada diri kita, nafsu yang buruk melekat pada diri kita, selagi itulah syaitan akan mengganggu untuk datang ke dukun-dukun santet laknatullah alaih untuk menzolimi manusia. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kembali kepada suatu topik, sesakti itukah pesulap merah? Sekebal itukah pesulap merah seandainya terjadi kiriman ilmu teluh, ilmu santet, ilmu sihir, ilmu guna-guna, sehingga dia tidak apa-apa? Dalam konten kali ini Al-Fakhir akan menjawab duduk permasalahan ini. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kudrat dan iradatnya Allah. Kalau seandainya pesulap merah, sakti mandraguna, kalau seandainya dikirim ilmu teluh, ilmu santet, ilmu guna-guna, dia kebal, dia tidak mempan, sehingga hancur itu ilmu santet sebelum mengenai dia, ini seandainya ya, berarti dia melebihi para anbiya, para nabi. Lihat Rasulullah, Allah menurunkan asbabun nuzul surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebabkan karena serangan ilmu santet, ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu teluh dari seorang kafir Yahudi. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kenapa seandainya kita berandai-andai, seandainya ada para dukun yang tidak suka dengan pesulap merah, ada para dukun yang telah dibongkar kebohongannya sehingga mereka itu tidak suka dengan pesulap merah, menyerang pesulap merah, tapi tidak apa-apa. Ini jawabannya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Sahabat Buya Helmi silakan buka. Seandainya pesulap merah tidak apa-apa, seandainya itu berkat ayat surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru yu'allimuna an-nasa syihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sekali lagi, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu lamanistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, inilah
yang harus sebagai kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya pesulap merah diserang oleh para dukun-dukun yang tidak suka dengannya, bukan karena dia sakti, bukan karena dia ahli dalam bersulap, bukan karena dia kebal, bukan karena dia dengan ilmunya, tapi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala mereka tidak berbuat apa-apa, mereka tidak bisa. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin ala kafaru. Wa yu'allimuna an-nasa syihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Setelah mereka, Allah Subhanahu wa taala bilang Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir. Itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah sudah menyatakan bahwa sihir itu ada. Allah sudah menyatakan bahwa santet itu ada. Allah sudah menyatakan bahwa teluh itu ada. Kenapa umat Islam tidak percaya dengan demikian? Kalau seandainya ada seseorang dukun laknatullah alaih dibongkar oleh pesulap merah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya dengan niat yang baik, pesulap merah benar-benar hati yang baik, hati yang ikhlas, bukan dengan suatu niat yang bukan-bukan, apakah itu untuk viral, apakah itu untuk popularitas, ataukah untuk menaikkan view-nya, maka Allah akan balas niat seperti itu. Ya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Mereka akan mengajarkan sihir kepada manusia. Siapa mereka itu? Syayatinu ala mulki Sulaiman. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itulah janganlah kafir. Maka mereka mempelajari sihir dari keduanya malaikat itu, Harut wa Marut. Apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istri itu sihir, itu santet, itu guna-guna melakukan suatu kezaliman, yaitu memisahkan antara istri dan suami. Itu bukan cabul, bukan dukun cabul. Tujuannya dia memisahkan suami istri, untuk memisahkan. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, untuk daripada itu patutlah kita harus merenungkan bahwa pesulap merah bukan dia kebal, bukan dia sakti, bukan dia mandraguna dengan keilmuannya, tapi dengan mereka tidak akan dapat mencelakai seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita menjawabnya. Seseorang tidak ada yang sakti. Ya, ada kemungkinan seandainya pada saat sekarang ini pesulap merah dijaga oleh Allah karena melakukan suatu kebaikan, tapi ada kemungkinan nanti suatu saat penjagaan izin Allah dicabut sehingga para dukun-dukun santet menyerangnya, maka bablaslah jiwa raganya dengan penyakit-penyakit ilmu gaib. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qulul haq walau kana muran, katakan yang hak
itu walaupun seandainya pahit, kita doakan. Jika seandainya pesulap merah benar-benar dengan niat, kita nggak tahu niat di hati. Hati tidak bisa ditebak oleh seseorang. Rambut sama hitam, hati tiada tahu. Wallahu a'lam bishawab, hanya pesulap merah lah yang tahu. Seandainya dia memang benar-benar melakukan suatu tindakan hal yang baik bagi untuk kemaslahatan kebaikan, membongkar tentang kebohongan-kebohongan para dukun-dukun, insya Allah kita doakan kepadanya sehingga dia sehat walafiat. Tapi jika hal yang sebaliknya, hanya Allah lah yang akan memutarbalikkan hati manusia. Tapi Al-Fakhir Buya Helmi sarankan kepada sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada, jangan sekali-sekali mendewakan pesulap merah. Dikit-dikit pesulap merah komentar, pesulap merah kesian, pesulap merah capek dia dengan komentar. Biarkan dia beraktivitas sendiri berdasarkan hati nurani sendiri, jangan dikit-dikit sehingga kita pun salah mengkaprahnya. Kita benci dengan para dukun yang membohonginya. Mereka jauh daripada Allah, tapi kita juga tidak mengandalkan Allah. Setidak-tidaknya kita dikit-dikit pesulap merah, dikit-dikit pesulap merah. Jangan begitu. Mari kita rubah pikiran kita. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal ini, kebaikan akan selalu berada di atas segalanya. Walaupun keburukan pada saat sekarang ini merajalela, tapi insya Allah akan jaga siapa yang baik dan Allah akan memusnahkan siapa yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.